Halo saudari-saudariku yang sangat aku kasihi. Semoga kalian semua selalu diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang perumpamaan tentang kebun anggur. Coba kalian ingat-ingat ya, pernah gak sih kita tuh merasa iri gitu? Misal sewaktu kita masih kecil, bukankah kita selalu mengawasi kado ulang tahun dan kado Natal saudara kita? Kalau mereka mendapat kado yang lebih bagus misalnya, tiba-tiba kita langsung protes ke ayah ibu kita. Pah, mah, kok aku cuma dapat kado ini sih? Terus abang dikasih ini. Dan terjadilah cekcok antara keluarga. Atau misalnya yang lebih realistis saat kegiatan sekolah, terutama paling sering terjadi saat kerja kelompok. Biasanya akan muncul kaum spesies yang kita sebut sebagai numpang nama, di mana mereka adalah lumba-lumba kelompok yang seringkali menyusahkan anggota tim lainnya atau anggota kelompok lainnya. Di mana mereka terbilang tidak begitu berkontribusi dalam suatu proyek, sehingga kita sebut sebagai numpang nama. Namun tiba-tiba saat akhir pengumpulan proyek atau saat deadline, guru memberikan mereka nilai yang sama, dan itu kita anggap sebagai ketidakadilan. Karena mungkin ada salah satu dari kita yang bekerja lebih keras dibandingkan kaum numpang nama ini. Dan itu menumbuhkan rasa iri dan dengki. Sekarang kita balik lagi ke bacaan Injil hari ini yang saya ambil, yaitu Matius 20. Di mana menceritakan tentang seorang hamba yang sudah bekerja dari pagi hingga malam. Dan saat pengantrian untuk pengambilan upah, ia harus mengantri paling belakang karena sang empu atau pemilik dari kebun anggur ini mengatakan bahwa yang terakhir bekerja atau yang paling telat datang bekerja mengantri paling depan. Karena hamba ini datang paling pagi sehingga ia mengantri paling belakang. Kemudian ia melihat hamba yang paling telat bekerja dan ia mendapat 1 dinar. Kemudian hamba ini mulai pamer. Saya mendapatkan 1 dinar, lalu memperlihatkannya kepada hamba yang lain. Lalu hamba ini pun berpikir, saya bekerja 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 lagi, dari pagi hingga sore, hingga malam. Berarti kalau dia yang datang jam 5, 1 jam. Otomatis saya yang bekerja kurang lebih 12 jam, seharusnya saya dapat lebih banyak dong. Namun tiba-tiba ternyata hamba ini hanya mendapatkan 1 dinar. Dan tentu ini adalah suatu ketidakadilan juga. Perumpamaan ini sebenarnya adalah perumpamaan yang menjawab pertanyaan Petrus terhadap Yesus di ayat sebelumnya, yaitu Matius 19. Petrus pun bertanya, Tuhan, kami semua sudah meninggalkan banyak hal di belakang kami untuk mengikuti Engkau. Apa yang kami peroleh? Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Tuhan pun menjawab, ia menjanjikan 100 kali upah dan kehidupan kekal di masa akhirat nanti. Namun dengan catatan, ia pun juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa orang yang terdahulu seringkali menjadi orang yang terakhir. Dan orang yang terakhir itu sering menjadi orang yang didahulukan. Kalimat ini mengartikan bahwa sebenarnya apa yang Tuhan rencanakan itu terkadang terlihat tidak adil atau tidak bisa kita pahami. Namun sebenarnya Tuhan tuh paham dan tahu apa rencana yang paling baik untuk kita. Dari perumpamaan kebun anggur ini, empu atau pemilik dari kebun anggur ini sebenarnya adalah Tuhan. Dan orang yang bekerja ini, hamba-hamba ini adalah kita, yang bekerja dalam dasar kasih dan mau meluangkan waktu bagi Tuhan. Dalam artian adalah pelayanan. Bukan berdasarkan kontrak dengan materai mungkin ditandatangan gitu, ada masa kerjanya, tidak. Namun bagaimana kita ingin meluangkan hati kita dan waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan, tanpa adanya keinginan untuk timbal balik. Itu adalah yang terpenting dan pesan yang ingin disampaikan dari perumpamaan ini. Oleh karena itu, atas kebawahan hatinya, bahwa kita sampai sekarang masih diizinkan untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Meskipun kita saat ini banyak sekali terhalang oleh keterbatasan dan masalah, entah pandemi, masalah keluarga, ekonomi. Namun kita harus bersyukur harusnya, karena masih bisa diberi kesempatan untuk bisa membantu orang lain misalnya sedang kesusahan. Atau mungkin yang terbaik adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dari hal itu kita pun mulai belajar dan bisa refleksikan apa yang telah kita lakukan selama ini. Semoga apa yang saya bicarakan hari ini dan apa yang saya bawakan untuk hari ini bisa saudara-saudari resapkan pesannya dan bisa direfleksikan juga. Terima kasih, Tuhan memberkati.